Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindi Kartika Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul dengan Sejarah Perkembangan Pelayanan dan Pendidikan Kebidanan di Indonesia. Perkembangan pendidikan dan pelayanan kebidanan di Indonesia tidak terbatas dari masa penjajahan Belanda, era kemerdekaan politik, atau kebijakan pemerintah dalam pelayanan dan pendidikan tenaga kesehatan, kebutuhan masyarakat, serta kemajuan ilmu dan teknologi. Jadi, pada masa Belanda juga tidak terbatas dengan pelayanan kebidanan itu. Perkembangan pelayanan kebidanan. Pada zaman pemerintah Hindia Belanda, angka kematian ibu dan anak sangat tinggi. Tenaga penolongan persalinan adalah dukun. Pada tahun 1807, zaman Gubernur Jenderal Hendrik William Deans, pada dukun dilatih dalam pertolongan persalinan, tetapi keadaan tidak berlangsung lama karena tidak adanya pelatihan kebidanan. Jadi pada masa itu pertolongan ibu dan anak dilayani oleh dukun. Lalu dukun itu dilatih dalam pertolongan persalinan oleh Jenderal Hendrik William Deans. Tetapi keadaannya tidak berlangsung lama karena tidak adanya pelatihan kebidanan. Yang kedua, adapun pelayanan kebidanan hanya diperlukan bagi orang-orang Belanda yang ada di Indonesia. Tahun 1849 dibuka pendidikan dokter Jawa di Batavia, yaitu di Rumah Sakit Militer Belanda, sekarang menjadi RSVAD Gatot Subroto. Saat itu ilmu kebidanan belum merupakan pelajaran baru. Tahun 1889 oleh Strat, Obstetrus Australia, dan Moslin, ilmu kebidanan diberikan sukarela, sering dengan dibukanya pendidikan dokter oleh seorang dokter militer Belanda, yaitu Dr. W.B. Bisschop. Mulai saat itu pelayanan kesehatan ibu dan anak dilakukan oleh dukun dan bidan. Selanjutnya, pada tahun 1952 mulai diadakan pelatihan bidan secara formal agar dapat meningkatkan kualitas pertolongan persalinan, perubahan dan pengetahuan dan keterampilan tentang pelayanan kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh di masyarakat. Dilakukannya melalui kursus tambahan yang dikenal dengan istilah kursus tambahan bidan, yang yaitu KTB. Pada tahun 1953 di Yogyakarta, yang akhirnya dilakukan pula di kota-kota besar lain di Nusantara. Selanjutnya BKIA. Sering dengan pelatihan tersebut didirikan Balai Kesehatan Ibu dan Anak, yaitu BKIA. Dari BKIA inilah yang akhirnya menjadi suatu pelayanan terintegrasi kepada masyarakat yang dinamakan Pusat Kesehatan Masyarakat, yaitu Puskesmas pada tahun 1957. Lalu mulailah tahun 1990 pelayanan kebidanan diberikan secara merata dan dekat dengan masyarakat. Kebijakan ini melalui instruksi Presiden secara lisan pada sidang kabinet tahun 1992 tentang perlunya mendidik bidan untuk penempatan bidan di desa. Lalu konversinya kependudukan di dunia di Kairo. Titik tolak dari
konversinya kependudukan dunia di Kairo pada tahun 1994 yang menekankan pada reproduksi health, kesehatan reproduksi, memperluas area garapan pelayanan bidan. Area tersebut meliputi yang pertama, Safe Motherhood, termasuk bayi baru lahir dan perawatan abortus. Yang kedua, Family Planning. Yang ketiga, penyakit menular seksual, termasuk infeksi saluran alat reproduksi. Yang keempat, reproduksi remaja. Yang kelima, kesehatan reproduksi pada orang. Sejarah pelayanan kebidanan di luar negeri. Sebelum abad 20, 1700 sampai 1900, William Smell dari Skotlandia mengembangkan forceps dengan kurva pelvik seperti kurva sepalik. Dia memperkenalkan cara pengukuran konjugata diagonalis dalam pelvimetri, menggambarkan metode tentang persalinan lahirnya kepala pada presentasi bokong, dan penanganan resusitasi bayi asfiksia dengan pemompaan paru-paru melalui sebuah metal kateler. Ignaz Philipp Semmelweis, seorang dokter dari Hungaria, mengenalkan tentang cuci tangan yang bersih mengacu pada pengendalian spesies puerperium. James Young Simpkins dari Edinburgh, Skotlandia, memperkenalkan penggunaan anestesi umum. Tahun 1824, James Blundell dari Inggris menjadi orang pertama yang berhasil menangani pendarahan postpartum dengan menggunakan transfusi darah. Jean Lugumen dari Prancis pertama kali mendengar bunyi jantung janin dengan stetoskop pada tahun 1920. Ludwig Bahn, dokter obstetri dari Jerman, pada tahun 1875 menggambarkan lingkaran retraksi yang pasti muncul pada pertemuan segmen atas rahim dan segmen bawah rahim dalam persalinan macet atau sulit. Aus dari Bordeaux pada tahun 1857 memperkenalkan penggunaan inkubator dalam perawatan bayi prematur. Sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Amerika. Pelayanan kebidanan di Amerika. Di Amerika, para bidan berperan seperti dokter berpengalaman dan tanpa pendidikan yang spesifik, standar-standar, atau peraturan-peraturan sampai pada awal abad ke-20. Kebidanan sementara itu menjadi tidak diakui dalam sebagian besar yurisdiksi atau hukum dengan istilah nenek tua. Kebidanan akhirnya padam, profesi bidan hampir mati. Sekitar tahun 1700, para ahli sejarah memprediksi bahwa angka kematian ibu di AS sebanyak 95%. Salah satu alasan mengapa dokter banyak terlibat dalam persalinan adalah menghilangkan praktik sihir yang masih ada pada saat itu. Dokter memegang kendali dan banyak memberikan obat-obatan, tetapi tidak mengindahkan aspek spiritual, sehingga perempuan menjalani persalinan selalu dihinggapi perasaan takut terhadap kematian. Pendidikan kebidanan di Amerika. Tahun 1765, pendidikan formal untuk bidan mulai dibuka pada akhir abad ke-18. Banyak kalangan medis yang berpendapat bahwa secara emosi dan intelektual, perempuan tidak mampu belajar dan menerapkan metode obstetrik. Tahun 1955, American College of Nurse Midwives atau ACNM dibuka. Pada tahun 1971, seorang bidan di Tennessee mulai menolong persalinan secara mandiri di Institut Kesehatan. Pada era 1980-an, ACNM membuat pedoman alternatif lain dalam home birth. Pada tahun yang sama dibuat legalisasi tentang praktik keprofesionalisasian bidan, sehingga membuat bidan menjadi sebuah profesi dengan lahan praktik yang spesifik dan membutuhkan organisasi yang mengatur profesi tersebut. Pada tahun 1982, MANA atau Midwife Alliance of North America dibentuk guna meningkatkan komunikasi antar bidan serta membuat peraturan sebagai dasar kompetisi untuk melindungi bidan. Pelayanan kebidanan di Jepang. Jepang merupakan sebuah negara dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju serta kesehatan masyarakat yang tinggi. Pelayanan kebidanan setelah Perang Dunia II lebih banyak terkontaminasi oleh medikalisasi. Pelayanan kepada masyarakat masih bersifat
Hospitalisasi. Bidan berasal dari perawat jurusan kebidanan dan perawat kesehatan masyarakat serta bidan hanya berperan sebagai asisten dokter. Pertolongan persalinan lebih banyak dilakukan oleh dokter dan perawat. Jepang melakukan peningkatan pelayanan dan pendidikan bidan serta mulai menata dan merubah situasi. Pada tahun 1987, peran bidan kembali dan tahun 1989 berorientasi pada siklus kehidupan wanita mulai dari pubertas sampai klimaksterium serta kembali ke persalinan normal. Bagi orang Jepang, melahirkan adalah suatu hal yang kotor dan tidak diinginkan. Banyak wanita yang akan melahirkan diasingkan, dan saat persalinan terjadi di tempat kotor gelap seperti gedung dan gudang. Dokumentasi relevan pertama tentang praktek kebidanan adalah tentang pembantu-pembantu kelahiran atau asisten pada periode Heian. Dokumentasi hukum pertama tentang praktek kebidanan diterbitkan pada tahun 1868. Dokumen ini resmi menjadi dasar untuk peraturan-peraturan hukum utama untuk profesi medis Jepang. Tahun 1899, izin kerja kebidanan dikeluarkan untuk memastikan profesional kualifikasi. Pendidikan kebidanan di Jepang. Pendidikan kebidanan di Jepang diawali dengan terbentuknya sekolah bidan pada tahun 1912 didirikan oleh Objin dan baru mendapatkan lisensi pada tahun 1974. Kemudian pada tahun 1899, lisensi dan peraturan-peraturan untuk seleksi baru terbentuk. Tahun 1987, pendidikan bidan mulai berkembang dan berada di bawah pengawasan obstetrician. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan bidan terdiri dari ilmu fisika, biologi, dan ilmu sosial, dan juga psikologi. Ternyata hasil yang diharapkan dari pendidikan bidan tidak sesuai dengan harapan. Bidan-bidan tersebut banyak yang bersifat tidak ramah dan tidak banyak menolong persalinan dan pelayanan kebidanan. Yang mengikuti pendidikan bidan yaitu para perawat yang masuk pendidikan saat umur 20 tahun. Pendidikan berlangsung selama 3 tahun. Tingkat degree di universitas terdiri dari 8-16 kredit yaitu 15 jam teori, 30 jam lab, dan 40 jam praktik. Saat ini, pendidikan bidan di Jepang bisa setelah lulus dari sekolah perawat atau perguruan tinggi 2 tahun atau melalui program kebidanan yang ditawarkan oleh perguruan tinggi 4 tahun. Sekian penjelasan tentang sejarah, perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.